Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akad istisna yang diatur dalam PSAK 104 dan akad mudharabah yang diatur dalam PSAK nomor 105. Anggota kelompok kami yaitu saya, Dea Indrani Oktaviani, dan Rudi Prasetyo. Materi yang pertama adalah akad istisna. Istisna sendiri adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli mustasni dan penjual atau pembuat yaitu syani. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesan, pembeli mustasni dengan penjual atau pembuat syani. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustasni, penjual memerlukan pihak lain sebagai syani. Akad istisna juga memiliki karakteristik. Yang pertama adalah berdasarkan akad istisna, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran di muka atau tangguh. Yang kedua adalah spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Yang ketiga adalah barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Dan yang keempat adalah entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istisna. Kemudian masuk akuntansi untuk penjual. Yang pertama adalah penyatuan dan segmentasi akad. Penyatuan dan segmentasi akad ini memiliki berbagai cara. Yang pertama adalah suatu kelompok akad istisna dengan satu atau beberapa pembeli harus diperlakukan sebagai satu akad istisna jika kelompok akad tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket. Akad tersebut berhubungan erat sekali. Sebetulnya akad tersebut merupakan bagian dari akad tunggal dengan suatu margin keuntungan. Dan akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan. Yang kedua adalah bila suatu akad istisna mencakup sejumlah aset, pengakuan dari setiap aset diperlukan sebagai suatu akad yang terpisah jika proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah di mana penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akad yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut. Dan biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasi. Akuntansi untuk penjual yang kedua adalah pendapatan istisna dan istisna paralel. Pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad adalah selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Jika metode persentasi penyelesaian digunakan, maka bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambah kepada aset istisna dalam penyelesaian. Dan pada akhir periode harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.
Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaian tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak ada pendapatan istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Tidak ada harga pokok istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istisna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Dan pengakuan pendapatan istisna, harga pokok istisna, dan keuangan dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga adalah istisna dengan pembayaran tangguh. Istisna dilakukan dengan pembayaran tangguh. Penjual harus menentukan nilai tunai istisna pada saat pembayaran barang pesanan sebagai dasar untuk mengakui margin keuntungan terkait dengan proses pembuatan barang pesanan. Sama seperti pendapatan tadi, istisna yang pembayarannya tangguh ini bisa menggunakan dua metode, yaitu yang pertama adalah metode presentasi dan yang kedua adalah metode akad selesai. Kemudian biaya perolehan istisna. Biaya perolehan istisna ini terdiri dari biaya langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan. Dan biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad. Biaya praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Namun jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Yang selanjutnya adalah biaya perolehan istisna paralel. Biaya ini hampir sama seperti biaya perolehan istisna, yang berbeda hanyalah poin yang ketiga, yaitu semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Yang kemudian penyelesaian awal, yaitu jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurangan pendapatan istisna. Yang selanjutnya adalah pengakuan taksiran rugi, yaitu jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna, taksiran kerugian harus segera diakui. Yang selanjutnya adalah akuntansi untuk pembeli. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang istisna kepada penjual. Aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Beban istisna ditangguhkan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan hutang. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan oleh penjual. Dan dalam penyajian istisna, penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal, yaitu yang pertama adalah piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir, dan yang kedua adalah termin istisna yang berasal dari transaksi istisna yang sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir, dan
pembeli menyajikan dalam laporan keuangan, yaitu yang pertama adalah hutang istisna dan yang kedua adalah aset istisna, yang dalam penyelesaian ada dua, yaitu presentasi penyelesaian dari nilai kontrak penjual kepada pembeli akhir, dan yang kedua adalah kapitalisasi biaya perolehan. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan ya bersama Mbak Dea tentang akad istisna. Lalu kita beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang akad mudharabah. Nah, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak yang pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak yang kedua atau pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana atau pihak yang pertama tadi. Nah, dalam mudharabah ini ada 3 jenis akad. Akad mudharabah itu diantaranya pertama, mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Artinya pihak yang pertama itu memberikan kebebasan ya untuk pihak kedua untuk mengelola investasi. Lalu yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi. Lalu yang terakhir yaitu mudharabah mushtarakah. Mudharabah mushtarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Yang selanjutnya, akad mudharabah memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, yang pertama yaitu entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana. Lalu yang kedua, pada prinsipnya, dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan. Namun, agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak yang ketiga. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri. Lalu karakteristik yang terakhir yaitu jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Lalu yang selanjutnya yaitu prinsip pembagian hasil usaha akad mudharabah. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit, bukan total pendapatan usaha atau omset. Tapi, jika berdasarkan prinsip bagi laba, maka dasar pembagian adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Lalu yang selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran akad mudharabah. Yang pertama yaitu akuntansi untuk pemilik dana. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Nah, pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Lalu yang kedua, investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas
diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Dan jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Lalu, akuntansi untuk pengelola dana. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Dan pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. Dan kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mudharabah musyarakah. Mudharabah musyarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Nah, dalam mudharabah musyarakah ini, pengelola dana menyertakan juga dananya dalam investasi bersama berdasarkan akad musyarakah. Nah, pemilik dana musyarakah atau mustarik memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah. Pembagian hasil investasi mudharabah musyarakah dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, caranya itu hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai mudharib dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana sebagai mudharib tersebut dibagi antara pengelola dana sebagai mustarik dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Atau dengan cara yang kedua, yaitu hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai mustarik dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Yang selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana sebagai mustarik tersebut dibagi antara pengelola dana sebagai mudharib dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Lalu yang terakhir yaitu bagaimana penyajian akad mudharabah. Nah, pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Tapi dari sisi pengelola dananya menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Yang pertama, dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. Lalu yang kedua, bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mungkin ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.